Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatus saniyatu as-sifatus salisatu al-wajibatu lahum alaihimus salatu wassalam tablighu ma umiru bitablighi lil khalqi minal ahkam ma'nahu. As-sifatus salisatu, adapun sifat nomor ketiga, al-wajibatu yang wajib. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Awas, wajib indah syar'i, indah fikih sama wajib indah tauhid beda ya, indah kalam. Kalau wajib menurut syara atau menurut agama fikih, apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sholat, zakat itu hal yang wajib, berarti dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau wajib menurut ilmu kalam, yaitu wajib akliyun disebutnya. Beda wajib syar'iyun sama wajib akliyun. Kalau wajib akliyun bahasa kita mah aja mah mau nggak mau harus ada begitu. Kalau nggak ada nggak bakal bisa. Itu namanya wajib akli. Nah, ini wajibnya wajib akli kalau menurut kalam. Ya. Apa menurut kalam wajib akli? Yaitu wajib menurut akal. Artinya apa? Sesuatu perkara yang harus atau mau nggak mau harus ada, dan mustahil kalau terjadi ketiadaan gitu. Itu namanya wajib akliyun atau yang disebut dengan wajib indah syar'i, indah ilmu kalam. Itu bedanya. Jadi sifat ketiga yang wajib lahum bagi para utusan Allah, para rasul, apa? Yaitu tablighu ma umiru, menyampaikan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan wahyu. Jadi tabligh itu sifat yang wajib adanya pada rasul. Menyampaikan itu, tabligh itu kan menyampaikan apa-apa yang dimandat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Itu menyampaikannya itu wajib hukumnya, harus ada. Lil khalqi, untuk disebarkan kepada makhluk, diberitakan, dikabarkan, minal ahkam, dari hukum-hukum agama, sunnah, wajib, makruh dan lain sebagainya, yang dilarang, yang diwajibin, yang disunahkan, yang diharuskan. Pokoknya semua yang berkaitan hukum agama itu para rasul wajib untuk menyampaikan kepada umat. Maknanya aidalika tabligh annalladzi auhaba ta'ala. Perlu kita tahu bahwasanya semua apapun yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala ila rusuli, kepada para utusannya, salah satu aksam itu ada 3 bagian. Jadi wahyu yang diberikan kepada para rasul dari Adam sampai Nabi kita itu ada 3 bagian. Jadi wahyu itu ada 3 kelompok wahyu ini. Yang pertama qismun amarahumullah ta'ala bi'adami tablighi. Ada wahyu yang Allah berikan kepada para utusannya tapi nggak wajib disampaikan. Ya, satu bagian yang pertama nih. Jadi setiap wahyu yang Allah turunkan kepada para rasul itu terbagi 3 bagian. Bagian pertama, wahyu yang Allah berikan, mandat yang Allah berikan, atau ilham yang Allah berikan, kalam yang Allah ucapkan kepada para rasul, itu ada yang nggak wajib disampaikan. Satu. Wa hadzal qismul mustafs, dan ini bagian yang pertama ini, wahyu yang diberikan kepada rasul tapi tidak wajib disampaikan kepada umat. Nah ini berarti wahyu ini istimewa hanya untuk rasul. Istimewanya hanya untuk rasul. Dan ini yang disebut dengan khususiyat rasul. Pada rasul kita juga banyak khususiat.
luar biasa. Ya, keistimewaan banyak. Kalau satu banyak keistimewaan Rasul itu. Rasul itu kalau ngawinin orang nggak usah pakai amil. Rasul tinggal ngomong doang. Contoh umpama nih, Rasul ngomong sama si A, lo bini lu. Jadi udah sah. Itu tuh Rasul. Lah kalau kita mah nggak bisa. Mau kiai mau siapa juga nunjuk, tong no bini lu ya kagak bisa, itu mah kudu pakai lamaran dulu. Itu Rasul. Ya. Itu keistimewaannya banyak, keistimewaan Rasul itu. Jadi itu mah prioritas Rasul dengan Allah. Kita umat ya tinggal nonton aja, kita mah nggak bisa kita turut campur. Itu mah keistimewaan udah. Jadi ada wahyu yang disampaikan kepada Rasul oleh Allah, dan itu nggak wajib disampaikan kepada umat. Itu keistimewaannya. Udah pastilah manusia yang terpilih pasti punya keistimewaan. Nggak mungkin terbengkalaikan saja sama Allah. Pasti ada keistimewaan. Ya. Kalau mujizat udah pasti Rasul itu punya mujizat. Sebab mujizat itu mujizat yang terjadi yang dilakukan oleh para rasul di depan para umat itu mujizat itu adalah sebagai jawaban Allah terhadap pangkat nubuhannya seseorang. Jadi mujizat itu terjadi itu seakan-akan Allah sebagai jawaban kalau ini orang ini rasul. Gitu. Jadi kayak Allah ngomong, bener nih orang utusan gua, begitu. Cuman melalui kejadian khariqul adat yang disebut dengan mukjizat. Kalau para wali itu disebut karomah. Ya, para wali sebut karomah. Kalau benda-benda Allah berikan kehebatan disebutnya khasiat. Iya. Ya, itu karomah namanya. Jadi bagian yang pertama itu berarti mukhtas li Rasul. Ya, jadi wahyu, pangkat wahyu yang pertama bagian dari yang tiga ini adalah pangkat wahyunya mukhtas li Rasul. Hanya ditentukan untuk Rasul aja, umat kagak kebagian, gitu. Maka laya juju lahum tablighu, bahkan nggak boleh seorang Rasul pangkat wahyu yang pertama ini untuk disebarluaskan, nggak boleh. Itu mah udah prioritas Allah terhadap pilihannya, yaitu seorang hamba yang menjadi Rasul. Dan kita nggak tahu lah, yang tahu cuman Rasulnya doang, Allah dan Rasulnya, gitu. Ya, entah itu masalah hukum apa. Sehingga nggak boleh untuk disampaikan. Bal yajibu kitmanuh, bahkan itu mah hukumnya wajib kitmanuh untuk disimpan. Artinya nggak boleh disebarluaskan. Itu mah untuk pribadi aja, nggak boleh untuk dipublikasikan. Wa hadza dakhilul fil amanah, ini masuk kepada kategori sifat amanah, sifat yang nomor 2. Jadi itu udah masuk kepada sifat yang kedua, masalah wahyu ini. Saking amanahnya, ya. Ya, setelah kan kemarin amanah itu apa? Arti daripada amanah, orang yang dijaga oleh Allah dohir batinnya melakukan hal-hal yang diharamkan. Jangankan yang haram, yang subhat aja dijaga. Itu namanya amanah. Orang yang terpercaya. Makanya orang yang nyari orang amanah itu sulit. Sebab kebanyakan kita ini berbuat dosa. Biasanya orang kalau udah terkontaminasi sama perbuatan maksiat, dikasih amanah tuh nyeleweng-nyeleweng dikit mah ada. Makanya kurang 100% kita mah. Adul amanah itu, menyampaikan amanat itu, menjalankan amanat itu kita mah enggak 100%. Ya, masih ada lobian dikit, ya. Atau nyari jatah dikit gitu. Ya. Ini amanah. Lalu bagian yang kedua, sekarang bagian wahyu yang nomor 2. Wahyu yang pertama tadi apa? Yaitu wahyu khususun li Rasul. Maksus mukhtas li Rasul. Hanya ditentukan untuk Rasul, umat enggak kebagian. Dan untuk wahyu yang kedua, wa qismun khayyarahumullah ta'ala fih, yaitu wahyu bagian yang kedua, sifatnya wahyu ini adalah ikhtiar. Artinya Allah
memerintahkan kepada Rasul mau disampaikan atau tidak disampaikan. Jadi bebas. Jadi pangkat wahyu yang kedua yang Allah utus, yang Allah sampaikan melalui daripada malaikat Jibril kepada para Rasul, itu pangkat yang kedua wahyu ini adalah bentuknya mau disampaikan silakan, mau tidak pun silakan. Jadi sifatnya berarti wahyu ini ikhtiar, memilih, mau milih publikasikan atau memilih untuk diumpetin, artinya tidak dipublikasikan, silakan. Jadi Rasul menerima wahyu dari Allah yang sifat yang kedua ini mau disampaikan ataupun enggak masalah. Jadi sifatnya berarti wahyu yang sifatnya ikhtiar. Ya, kalau yang pertama tadi sifat wahyunya maksus, ya istimewa hanya untuk Rasul, itu mah enggak boleh disampaikan. Kalau yang kedua ini boleh sampaikan, boleh enggak. Wa ada yajuju lahum fi tabligh wa tarkuha. Maka untuk sifat wahyu, ya wahyu perintah mandat Allah kepada Rasul yang nomor 2 ini, berarti yajuju lahum boleh para Rasulnya Allah fihi dalam hal ini, yaitu tabligh wa tarkuh, menyampaikan atau tidak menyampaikan. Jadi wahyu itu firman Allah enggak semuanya harus disampaikan, rupanya terbagi 3. Tadi maksus, yang kedua ikhtiar. Yang ikhtiar yang ini. Nah, untuk bagian wahyu yang ketiga sifatnya waqismus salis. Sifatan wahyu mandat yang datang kepada Rasul melewat malaikat Jibril, yaitu amarahum bitablighi. Sifatnya wajib untuk disampaikan. Nah, ini yang disebut dengan Al-Qur'anul Karim. Ini wahyu yang wajib untuk disampaikan. Gitu. Ya. Sehingga wa adal qismu qad balagu lil khalqi, dan bagian yang ketiga ini perintah wahyu untuk disampaikan kepada para umat, qad balagu, mereka alhamdulillah sudah menjalankan semua perintah Allah untuk menyampaikan, walaupun bahasanya banyak rintangan yang terjal, sampai nyawa pun harus dikorbankan. Sampai hal-hal perkara orang-orang terdekat pun harus mati. Tetapi demi menyampaikan wahyu, mereka semua berani ngambil risiko. Lil khalqi walam yaktumu minhu, dan mereka tidak sama sekali ngumpetin atau tidak menyebarkan satu kata pun dari Allah. Jadi wahyu yang nomor 3 ini, ya satu kalimat pun bagi Rasul ini wajib untuk disampaikan. Bahkan jangan satu kalimat, satu huruf wajib disampaikan. Kalaupun umpama tidak disampaikan, maka mustahil kalau para Rasul itu bersifat tablik. Kalau sudah nggak tablik berarti udah nggak amanah. Ya kita kan begitu, kurang amanah mah. Ya nyampein mah 3 kata, nyampeinnya kita mah kadang-kadang sampai 10 kata kan ya. Tujuannya apa? Ya supaya ada komisi dikit kan gitu. Iya, gitu. Padahal mah cuma nyuruh ngasih doang, tapi pakai cerita gono gini, gua tadi ketangkap polisi begini. Tujuannya kan begitu, melas. Itu kita mah kurang amanahnya di situ. Nah, kalau Rasul mah amanah. Makanya Rasul itu hidupnya memang kalau secara dohir kayak kita. Kalau lagi susah ya kayak orang kesusahan. Hatinya mah enggak. Rasul itu perang kalah, perang sedih gitu, enggak. Ya sebelum Rasul mah hatinya dijaga. Dohirnya mah Rasul sedih nangis biasa, cuman hatinya mah enggak, sebab dia ketenangan cuman ingat Allah. Jangan punya pikiran begini, Rasul lagi perang Uhud kalah puyeng kan, Rasul mah enggak puyeng. Orang kata siapa Rasul puyeng? Rasul mah tonjok bagaimana juga ya biasa aja, tenang aja ya, orang hatinya dijaga, enggak ada amarah. Rasul mah hatinya enggak ada amarah, kita mah jangan ditonjok, ditototin nama orang aja, kita mah udah suldon aja. Rasul mah manusia paling tenang, nggak punya duit, Rasul kebingsangan begitu kagak. Perang kalah enggak, bini mati kagak, anak pada mati, puyeng gitu Rasul enggak, santai aja. Ya orang dia matinya hanya Allah aja, enggak ada yang berharga kecuali Allah. Dohirnya mah sama, Rasul kalau puyeng ya pakai koyo, kalau umpama udah ada koyo, kalau Rasul berobat ya berobat, dohirnya seperti itu. Rasul minum obat, Rasul jaga kesehatan. Ya emang dohirnya seperti itu. Batinnya mah
Jauh, nggak mana-mana sama kita. Kita mah jangan sama Rasul, sama wali aja kita mah jauh kemana-mana. Sama yang disebut ahli marifat itu. Iya, ahli marifat kan tadi kan saya bilang ahli marifat mah dohirnya mah minum kopi, tapi tembus ke sang pencipta kopinya. Kalau kita mah kan kagak. Minum kopi nikmatnya mantap nih kopi. Kalau dia mah mantap nih Allah. Begitu. Iya, jadi kita mah ngopi juga kagak tenang. Jadi jangan, Rasul itu secara dohir memang syariatnya ya kayak kita biasa. Kalau ada yang meninggal ya sedih, biasa sedih. Cuman hatinya memang wow. Hatinya mah kagak ada tuh pikiran sedikit pun dunia. Cuman Allah, 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 Allah. Begitu. Rasul ya makanya jauh sama kita. Kita sama wali aja kehidupannya jauh berbeda, jauh kemana-mana ya kan. Istilahnya kan kalau wali mah hujan panas sama, punya kagak sama, tenang-tenang aja kan begitu. Ya pagi Rasul, ya ketuanya begitu, lebih-lebih dari para wali. Ya kita kan suruh ngambil pelajaran wali juga supaya kita bisa lebih memuliakan para Rasul. Kalau wali aja sebegitu mulia, apalagi ono pimpinannya. Jadi jangan kita punya pikiran Rasul berarti kemana lagi perang Uhud, ya kalah. Nangis gitu Rasul, kejar-kejaran gitu, pikiran gitu sampai puyeng. Agak tenang aja Rasul mah. Ya aja matinya dijaga sama Allah, enggak ada sedikit pun. Makanya Rasul ditonjok mau diem aja. Kali gitu mau kagak. Sebab gerak-gerik Rasul itu ya syariat. Maka dicontohkanlah yang baik-baik. Enggak mungkin tuh Rasulullah balas dendam, enggak ada. Mau dicabik-cabik sekalipun enggak ada sifat balas dendam. Itu kehebatan hati yang sebut dengan amanahnya itu, orang yang memang benar-benar dijaga oleh Allah dohir batinnya dari hal-hal yang diharamkan. Sedikit pun masalah subat aja dijaga oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu kelebihan Rasul? Kita mungkin jauh untuk melihat jati diri Rasul. Kita mungkin jauh untuk uswatun hasanah terhadap Rasul. Kemarin-kemarin kan kita udah ngaji yang namanya Kifatul Atqiya. Kita ngaji sama Ustadz Ahmad kemarin baru hatam kita apa. Itu cuman lagi ceritain hikayat cerita tentang kehidupan para wali. Begitu hebatnya mereka punya akhlak dalam hatinya. Berarti kan kita udah punya logikanya begini. Kalau wali aja yang pangkatnya di bawah Rasul kayak begono hebatnya. Sebegitu luar biasanya, tinggi luar biasa kemuliaannya. Apalagi pimpinannya, rajanya. Iya. Ya. Itu kan yang ngarang siapa? Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau punya sifat apa yang beliau karang. Luar biasa kan karangannya. Sifat muara wali kayak begitu luar biasanya. Oh, apalagi rajanya. Ya rajanya siapa ya? Pimpinannya siapa? Sayyidul Basar. Nabi kita. Udah jangan pakai ditanya itu mah Rasulullah. Iya. Itu. Jadi Rasul mah emang dibimbing sama Allah, jalan kemana, ke kiri, ke kanan, ke belakang, mundur, maju itu emang udah dibimbing sama Allah itu kakinya udah dilangkain ke sana. Jadi Rasul mah ibarat kata mah kayak wayang aja udah begitu, Allah yang gerakin. Kita sebagai penonton supaya jadi suri tauladan. Gitu. Jadi Rasul mah mau ke bacok ke, mau ke tonjok ke, mau ke panah ke, mau apa. Ada sifat gitu balas dendam. Memang secara manusiawinya ada sifat manusia. Rasul kan manusia, ada sifat-sifat manusianya, cuman dibersihkan sama Allah dari keburukan sifat tersebut. Jadi sifatnya memang benar-benar dikontrol sama Allah. Kesalnya dikontrol sama Allah. Itu Rasul. Enggak ada tuh terbawa nafsu sedikit pun. Kita mah jangankan masalah dunia terbawa nafsu, ibadah aja kita mah pakai nafsu. Kita mah ibadah aja pakai nafsu. Bahayanya itu nafsu. Kenapa nafsu lebih bahaya daripada setan? Kalau setan mah kita baca bismillah kabur, nafsu mah enggak, tenang aja nafsu mah. Coba dah. Kita masuk ke masjid, setan mah enggak ngikut. Nafsu mah ngikut kemana juga ngikut. Mau ngaji Quran juga ngikut. Kita lagi ngaji bingung juga ngikut nafsu mah. Jadi nafsu mah paling hebat. Setan mah nggak ada apa-apanya mana? No, setan mah kita baca bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim panas bor. Orang ajan aja maghrib kabur kemana tahu. Ngabrik ya sampai kentut-kentut kan bahasanya. Nafsu
Lu mau ajan sampai berapa kali gue aja menempel aja makanya aja kabur kagak ngikutin aja sampai di mana enaknya. Bahkan nafsu mah kadang-kadang nyari celah sama kita. Celahnya mana? Ya menurut kita mah baik aja, ini padahal baik. Berhubung yang ngajak nafsu baiknya dikit, madorotnya banyak. Udah ngaji aja ngaji. Nafsu kadang-kadang begitu, udah salat. Jangan salah, nafsu tuh ngajak ibadah. Setan mah kagak demen ngajak ibadah, setan mengajaknya buruk. Kalau nafsu mah mau buruk hayo, baik juga hayo, cuma mengajak aja. Jangan salah, nafsu ayo ibadah, tahajud. Disuruh kita tahajud sama nafsu, diajak. Nafsu itu tahajudnya mikirin. Baca Al-Quran. Nafsu yang ngajak. Tapi tadi bahayanya yang namanya kebaikan kita berbuat banyak ataupun dikit, tapi kalau memang dasarnya nafsu, manfaatnya nggak ada. Sedekah miliaran, kalau emang berawal yang ngajak nafsu, yang nuntun sedekah yang banyak, tetap itu nggak ada manfaatnya sedikit pun. Tapi orang yang dibawa dengan rasa kemarifatan sama Allah, ibadah sedikit, itu manfaatnya akan menjadi luar biasa. Itu bedanya orang ibadah. Makanya nafsu mah paling bahaya. Ya, kalau setan mah godain kita bismillah juga kabur. Ya, coba nafsu. Kita ajak sholat jangan ikut aja makanya ajak kapan segitu enggak jangan ikut enak aja aja mah udah. Ngaji jangan ikut, baca Quran jangan ikut. Kadang-kadang malah jangan ajak yang banyakan bacanya yang banyakan. Begitu jangan ajak, enak kali bacanya yang banyakan. Dasarnya yang bisikin nafsu. Jadi kita baca Quran banyak diawali ajakan nafsu, itu bacaan yang banyak itu bukannya bawa kemampatan banyak, tapi manfaatnya dikit, bahayanya yang banyak. Jadi fitnah. Jadi baca Quran jadi fitnah. Ibadah jadi fitnah. Bersabab di awal dengan yang namanya nafsu. Maka jangan sekali-kali kita mengawali apapun aktivitas kebaikan, ibadah sekalipun kepada Allah. Jangan sampai kita terayu yang namanya terbuai dengan nafsu kita sendiri. Ambisi itu. Oh ibadah mah banyak, tapi tujuannya kan dunia-dunia juga. Awalnya yang ngajak nafsu. Jadi intinya nafsu itu luar biasa. Paling bahaya itu nafsu. Makanya Rasulullah mah dibelek dadanya, ya kan, bener nggak? Pernah kan sejarah dibelek dadanya. Itu yang diambil itu tempat nongkrongnya setan itu, tempat nafsu di situ dihilangkan. Ini Rasulullah, makanya nafsu mah kan terbagi-bagi, ada nafsu mutmainah, nafsu amarah. Ya, nah, kalau nafsu mutmainah, nafsu yang udah jinak disebutnya. Jinak. Jadi kita nggak bisa ngilangin nafsu. Sebab manusia itu tercipta memang sudah lahiriahnya seperti itu. Terbawa nafsu, ada nafsunya. Supaya indah kehidupan. Tanpa nafsu dunia ini nggak indah. Coba aja orang nggak ada nafsu. Sepi pasar, mall sepi, masjid yang ramai. Orang kagak ada nafsu. Nggak ada tuh nafsu. Nafsu pengen punya duit banyak, nafsu pengen punya bini banyak, nafsu pengen punya banda banyak. Nggak ada. Jadi orang kalau nggak ada nafsu, dunia sepi, nggak ada yang berisik, TV nggak ada. Yang ada tuh Allah. Ada nafsu jadi rame. Di sini Allah, di sono berjoget, rame jadinya. Sebetulnya itu sebuah nikmat juga seperti itu. Jadi hal yang buruk itu kadang-kadang bisa bermanfaat kalau memang kita kembali kepada Allah sang penciptanya. Artinya kita itibar keburukan itu tersebut. Kenapa? Sebab kematian dan kehidupan Allah ciptakan untuk Allah melihat siapa hambanya yang terbaik dalam perbuatan amalnya. Ya, sebab kadang-kadang kehidupan atau kematian itu menjadi fitnah buat seseorang. Oh, kalau udah ngomong fitnah mah udah jauh urusannya. Fitnah kan lebih kejam dari pembunuhan. Iya. Orang mati cuma 7 hari doang sedihnya. Ya, semua udah pada pecah-pecah ya kan, meter-meteran ya kan. Iya, orang mati mah. Coba kalau yang membunuh itu nafsu. Yang membunuh itu nafsu coba. Fitnah jadinya. Fitnah mah seumur hidup kita dikekang, diikat di penjara karena nafsu. Terikat kita. Maka
Dalam kitab Imam Bushair itu ada bagaimana cara kita untuk melunakkan nafsu. Itu ada trik-triknya. Trik-triknya ada. Bagaimana cara triknya? Salah satunya apabila nafsu berkata berkata belok kanan atau dia berkata belok kiri, maka kamu harus belok kanan. Tidur malam enak enggak? Enak kata nafsu. Ibadah enak enggak? Enggak. Maka tidurnya tinggalin, ibadah kerjain. Itu begitu caranya, lama-lama nafsu jadi lunak. Tapi kalau kita mah kagak, diantepin aja, kita mau diikutin aja terus. Tidur enak nyenyak, tidur aja terus jadinya. Tidur aja terus. Ibadah baca Quran ogah begah, mau nongkrong aja nongkrong. Enak kan juga nongkrong jadinya kita ladenin itu nafsu. Takutnya terjadi bekarat. Jadi membeku tuh nafsu dalam diri kita. Nanti kalau sudah beku, sulit untuk mencairkan. Sulit untuk mencairkannya. Ngencerinya sulit lagi. Maka sedikit mengkikisnya seperti itu supaya nafsu jadi lunak. Ya, bawa subuh, sholat subuh. Ya, apalagi musim hujan gerimis begini ya. Enak banget tidur ya subuh. Coba dah pas kita melek. Bayangin coba, enakan tidur apa enakan sholat ini ke sumur? Pasti enakan tidur. Itu nafsu namanya. Tarik dia ke sumur. Ademin. Lama-lama lunak. Lama-lama nurut jinak jadinya. Gitu. Kita kebanyakan diantepin. Malah keenakan kita jadinya. Nafsu makin membeku. Makanya kita mah saban hari kesel makin naik aja sifat keselnya. Gedek sama orang makin tinggi aja sifat gedeknya. Sudon sama orang makin banyak aja kita sama pikirannya. Ya karena itu suka bahasanya kita mengenakin bahasanya sama nafsu itu. Jadi Rasul mah tablik. Ya, tablik. Sepatah kata, dua patah kata wahyu dari Allah harus disampaikan. Itu bagian yang ketiga. Maka wajib para Rasul itu harus menyampaikan. Sehingga tidak hukumnya nggak boleh para Rasul itu sedikit pun satu kata pun diumpetin, nggak disampaikan, nggak dipublikasikan. Mana dalilnya sekarang? Buktinya kalau Rasul itu tablik, disebut orang yang tablik, manusia yang menyampaikan firman Allah kepada hamba-hambanya. Mana dalil tabliknya? Dalil Rasul itu punya sifat orang yang menyampaikan wahyu Allah. Nggak sedikit pun diumpetin kata-katanya itu. Ya, birokrasinya bahasanya lah. Dalilnya ala subuti tablik lahum alaihi salatu wassalam. Dalil tetapnya sifat tablik pada para utusan Allah alaihi salatu wassalam antakula. Begini cara ngomongnya. Idza lam yablagu. Kalau para Rasul itu enggak menyampaikan satu aja masalah wahyu Allah yang memang harus disampaikan kepada umat, yumpetin bahasanya. Enak nih kayak ngumpetin dalil buat gua aja dewek, yang lain mah biarinnya sengsara. Kan begitu. Ya kayak para rahib dahulu, para pastor dahulu, orang-orang kafir kitabiah itu. Ya, yang dia percaya nabi sampai Nabi Isa doang, pas Nabi kita sama mereka umpetin, disobek kertasnya kan, disimpan di kotak. Iya kayak begitu. Jadi untuk kepentingan mereka. Kayak Abu Jahal, padahal paman sendiri, satu marga lagi, Quraisy, tapi nggak beriman karena takut kalah kepentingan. Dari kepentingan dia itu. Sebab kalau umpama masa iya gua encang gitu bahasanya, dipimpin sama ponakan, begitu takut. Jadi nafsu lagi yang ngajak. Jadi dia nggak nerima. Ya, kalau umpama Rasul para utusan ini ngumpetin firman Allah tidak dipublikasikan, lah katamu, maka pasti mereka ya tadi ngumpetin firman Allah, nggak menyampaikan ilmu. La wasitatu bainal kitman wa tabligh. Ya kan? Walakinahum la yaktamu. Nah, tetapi kan mereka nggak ada satupun wahyu yang diumpetin, semuanya udah jelas disampaikan semua secara sempurna.
Sehingga lau katamu lakana ma'murina bikitman ilmi. Sebab kalau umpama memang Rasul ini ngumpetin ilmu, ngumpetin wahyu, berarti kita diperintah juga untuk ngumpetin ilmu. Enggak mau nyebarin ilmu, enggak ngajarin. Sedangkan li'anna Allah Ta'ala amar Nabi ittibaim, sedangkan Allah memerintah untuk kita ngikutin para Rasul. Faqala ta'ala fiyakin nabina, bahkan Allah bersabda pada hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'al ladzi lahu mulkus samawati wal ardu la ilaha illa hu yuhyi wa yumit fa aminu billah wa rasulah an-nabil ummiyil ladzi. Sedangkan kita kan diperintah buat nyebarin ilmu, berarti di situ tanda kalau para rasul itu menyebarkan semua wahyu yang telah diwahyukan kepadanya melalui malaikat Jibril. Ya, bahkan Allah berkata nih ya, qul, katakan wahai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai manusia-manusia, inni Rasulullah, katakan bahwasanya aku ini adalah utusan Allah. Rasulullah nih ngomong, ilaikum jami'a, yang Allah utus untuk kamu semua, ya rahmatan lil alamin, alladzi lahu mulku, yang lahu mulkus samawati wal ardi, yang memiliki kerajaan dunia, menguasai langit dan dunia. La ilaha illahu, tiada Tuhan selainnya. Yuhyi wa yumit, dat yang hidup dan dat yang mematikan. Dat yang menghidupkan dan dat yang memberi kematian. Ya, dat yang memberikan kehidupan dan juga dat yang memberi kematian. Mati itu adalah ciptaan Allah, hidup adalah ciptaan Allah. Maka antara makan minum dengan hidup itu satu hal perkara yang jauh berbeda. Ya. Hidup itu makhluk Allah, makan itu makhluk Allah. Sifat netral, istiqlal masing-masing. Masing-masing. Karena sifatnya dua-duanya makhluk, sedangkan yang namanya makhluk saling berkaitan. Maka pantas kalau hidup dikaitin sama makan. Gitu. Tapi harus kita yakini enggak ada tuh yang namanya makan bikin hidup. Sebab hidup itu makhluk ciptaan Allah, makan makhluk ciptaan Allah, enggak ada kaitan makhluk makan sama hidup. Itu kalau ngomong sifat Allah ya begitu, tapi kalau ngomong bahasa manusia mah ya harus kaitin lah. Lu kalau mau hidup makan kan begitu. Cuman lari kepada ketauhidan mah tetap makan sama hidup nggak ada kaitan. Makanya kita ini buat pelajaran kita juga, jangan anggap itu sholat bikin kita bahagia. Bahagia mah orang kagak sholat juga seneng mah seneng aja. Nggak ada kaitan sholat sama seneng. Lebih banyak orang gak sholat tapi seneng. Juga banyak orang sholat tapi melarat. Kita mah kadang-kadang ibadahnya merajin tapi kere aja nah. Kita yang salah. Nggak ada kaitan kere sama sholat. Cina aja kagak sholat kaya semua. Iya. Kita pakai ngata-ngatain tetangga yang cuman gableknya motor doang satu, ya kan begitu. Padahal mah hidup itu ya semua juga hidup Allah yang ciptain. Selain hidup juga Allah yang nyiptain. Maka nggak ada kaitan. Intinya nggak ada kaitan tuh makan sama hidup. Banyak orang makan tapi mati. Aus ciptaan Allah, air ciptaan Allah. Dua-duanya makhluk. Aus makhluk, air makhluk. Nggak ada kaitan air sama yang namanya aus. Nggak ada. Aus ya aus, air mah air. Banyak orang minum juga tapi aus aja. Ini berarti kan bukti kalau aus itu sifatnya netral. Kenapa netral? Sebab makhluk mah hakikatnya butuhnya sama Allah, nggak butuh sama makhluk. Kita manusia. Pada hakikatnya yang kita butuhkan Allah bukan manusia. Manusianya hanya wasilah. Kalau dulu para nabi pantas langsung ke Allah. Nabi Ibrahim ngomong, ya Allah, api dingin dibakar gak mempan. Ya kan, Nabi Musa langsung ke Allah. Ya kan, kalau kita nggak bisa begitu, kita mah bukan nabi pun siapa. Kita mah kudu pakai wasilah, bahasanya mah wasilah sama manusia.
dikasih apa-apa, makasih bang. Hakikatnya kita makasihnya sama Allah. Ya berhubung kita sama manusia bukan siapa-siapa, maka wasilahnya sama manusia lagi supaya sampai ke Allah. Iya wasilah. Gitu. Ya, supaya sampai kepada Allah. Makanya ada istilah malam yaskurin nas, lam yaskuril lah. Orang yang nggak punya pikiran sama orang lain berarti dia sama aja nggak kenal Allah, nggak punya pikiran juga sama Allah berarti. Iyalah. Iya. Terima kasih. Ya kita memang diajarkan begitu sama Rasul, karena Rasul tahu lu itu siapa, kita ini siapa, kita ini hamba apa, kita ini umat seperti apa, Allah tahu makomnya. Makanya kita mah ada istilah begitu sosial, supaya sampai ke Allahnya itu melalui orang lain. Wasilah ya. Kita nggak bisa langsung kepada Allah, kita makan kotor. Kalau jenderal pengen ketemu presiden gampang, tinggal masuk doang, ketok sampai. Kita pengen ketemu presiden, ngelewatin dulu pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, tiba kalau lewat, kalau kagak. Belum yang pertamanya aja kita ketemu vaksin, pada mau vaksin ketemu presiden. Vaksin aja pada ogah. Syaratnya kan ketemu presiden udah vaksin dulu. Pada ogah vaksin juga. Kita itu mah kalau ya orang atasan kan beda, ketemu atasan lagi. Nabi pangkatnya Rasul yang terdekat, wajar. Ya, doa langsung ke Allah. Kita mah pengen terima kasih sama Allah, banyak-banyak terima kasih sama orang. Kenapa coba? Kita kayak gini kan enggak kita sendiri yang berbuat. Orang bos gede kayak mana juga tetap dia terima kasih sama supirnya. Ya kalau ada bos songong banget sama supirnya, sampai aja ke kantor kalau nggak ada supir. Dia juga harus berterima kasih juga sama mobil. Kalau mobil kagak sehat, iya kan? Istrinya begitu, banyak yang harus terima kasih sama kita itu harusnya. Kita bisa sukses itu ya karena kita punya orang terdekat yang bantu kita. Yang bantu kita kan gak dia sendiri, dia juga ada kanan kiri, anaknya, mbaknya, bininya, semuanya, keluarganya yang bikin dia sibuk tapi dia sempat nemenin kita. Berarti kita terima kasih juga sama keluarganya. Jadi kita bukan terima kasih sama dia doang, sama yang berkaitan dia juga. Emang dia kemarin gak pakai baju apa ditesikain sama bininya kan kagak, bininya kan ditesikain, dia kan tinggal pakai doang. Sampai ke tempat-tempat waktu. Coba kalau jenderal dulu kita menungguin dulu, baru dia datang. Ngapain jenderal dulu? Ribet kan. Jadi malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Orang yang nggak punya pikiran sama orang lain, berarti dia sama aja nggak punya pikiran sama Allah. Itu kita tugasnya kayak gitu. Rasul mah nggak langsung aja ke Allah. Beda makom. Ya, yuhyi wa yumit fa'aminu billah. Maka kata Rasul, fa'aminu billah, berimanlah kepada Allah. Percaya kepada Allah, benarkan kebenaran Allah, mengiyakan akan kehebatan Allah wa rasulah dan para rasul dan rasulnya, an-nabiyyal ummi, nabi yang enggak bisa baca nulis, alladzi yu'minu billah, yang beriman kepada Allah, wa kalimatih, dan kalimat-kalimat Allah, ay Quran yaitu Quran, wa qila jami' kutubillah, menurut satu kaul yaitu seluruh kitab Allah yang kitab samawi gitu. Wattaba'u la'allakum tahtadun, maka ikutilah jejak mereka, mintalah dituntun oleh mereka, la'allakum tahtadun, agar kaum menjadi orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Karena kenapa kita nggak bisa ngelihat ke depan? Karena kita nggak mau maju, nggak bisa ngelihat ke depan bagaimana kehebatannya, bagaimana keadaannya. Dikala kita mau dituntun ke depan, baru kita akan lihat panorama di depan itu seperti apa indahnya. Maka mintalah dituntun oleh para rasul. Lagi dituntunnya memang sulit, banyak cobaan dan rintangan. Ntar pas sudah sampai tujuan, dituntunnya itu sampai kemana? Nah, itulah letak kebahagiaan kita. Apa? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan kata Rasul, zaman akhir zaman apalagi ya kan, orang yang memegang agama itu kan kayak buah simalakama ya, kayak kita megang bara, dipegang makinan melepuh, dibuang iman luntur, dipegang keras-keras iman biar ada, biar kuat, tapi panas. Kita pengen buang biar tangan nggak panas, sama aja menggadekkan keimanan. Maka orang Islam zaman sekarang itu memegang agamanya dengan teguh itu bagaikan orang yang menggenggam bara api.
semakin dia kuat menggenggam, semakin panas. Kalau dia nyerah, dia buang, sama aja berarti dia gadaikan keimanannya. Maka berkorbanlah demi agama. Biarlah kita sulit sekarang, tapi nanti kita akan jadi orang yang paling bahagia di akhirat. Kan gitu keinginannya mah. Ya kita ngapain lagi coba, pantang keluntung di dunia kan intinya mah kan kuburan-kuburan juga. Kita ke situ-situ juga baliknya. Ke situ-situ juga kita baliknya, mau ngapain kita belagu-belagu juga di dunia, mau kayak apa lagunya tetap aja. Makam-makam juga baliknya mah intinya ke situ dah. Terus sekarang kita mau ngapain lagi? Kalau bukan pengen poya-poya aja mah nggak ada enaknya. Mending iseng-iseng ibadah, iseng-iseng zikir, iseng-iseng ngaji, iseng-iseng apa. Artinya apa? Biar aktivitas ada manfaatnya buat kita kembali ke alam barzah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalilnya ya, kalau umpama Rasul orangnya tidak menyampaikan amanat, menyampaikan wahyu, berarti kita diperintah juga sama Allah untuk tidak menyampaikan ilmu pada orang lain. Iya. Diam-diam aja berarti kalau orang nanya, diem aja. Gitu. Maka wala yasyu an nu'mara bikitmanil ilmi, dan tidak sah, enggak mungkin kita diperintah untuk apa? Ngumpetin ilmu, pelit sama ilmu. Itu. Li'anal katimal ilmi, sebab orang yang ngumpetin ilmu mal'unun, itu dilaknat sama Allah. Sedangkan para rasul mah orang yang dimuliakan, kok iya masa dilaknat? Enggak mungkin, kan mustahil jadinya. Orang yang ngumpetin ilmu itu orang yang dilaknat sama Allah. Lah kalau rasul ngumpetin wahyu berarti orang yang dilaknat, sedangkan rasul itu orang yang dimuliakan, berarti mereka bukan orang-orang yang dilaknat, dan orang dilaknat itu orang yang ngumpetin. Gitu, logikanya kan gitu. Maka wallahu ta'ala la ya'mur bil fahsya. Allah tidaklah memerintah untuk kita berbuat keji, kekejian. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Babatala ma'ada ilaihi wa huwa kitman wa sabata naqiduhu wa huwal matluq wa idza sabata lahum tabligh ista'ala lil kitman alladhi huwa didu tabligh." Jadi kesimpulannya, kalau memang tetap pada sifat Rasul tabligh, mustahil bagi mereka memiliki sifat kitman, dan kitman itu sendiri sifat lawan daripada tabligh. Jadi tabligh lawannya kitman. Ya, kalau kemarin amanah lawannya khianat. Dia ada lagi sifat yang satu lagi. Jadi sifat tabligh itu, ya. Jadi kesimpulan tabligh itu ada 3. Ya, wahyu itu ada 3. Dikaitkan dengan tabligh, penyampaian. Jadi ada wahyu yang memang tidak disampaikan, dan itu namanya wahyu maksus. Ya, wahyu yang memang ditentukan hanya buat Rasul aja, buat umat nggak boleh tahu. Itu kita juga nggak tahu apa salah satunya, nggak ada yang tahu, ya itu mah udah rahasia, itu mah nggak bakal diumbar lah. Iya, sebab bagi Rasul pantrangan buat umbar. Yang kedua, wahyu yang sifatnya ikhtiar, boleh disampaikan boleh enggak, itu ya. Dan yang ketiga, wahyu yang memang wajib disampaikan. Dan yang kita tahu sekarang nih, hukum agama ini wahyu yang ketiga, wahyu yang memang diwajibkan untuk disampaikan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakumul islam dinah. Jadi telah sempurna wahyu Allah diturunkan kepada itu, dan agama Islam telah disempurnakan. Arti sempurna di sini bukannya orang-orang setelah Nabi, orang-orang nanti setelah Nabi meninggal itu nggak boleh membuat hukum, bukan. Arti sempurna di sini secara mujmal, secara dalil, secara pokok. Nanti kan pokok kan punya cabang. Nah, cabang-cabang ini nanti yang kita kenal daripada kaul-kaul ulama, kaul-kaul sahabat. Itu juga dari peluasan dari dalil itu sendiri. Makanya orang-orang Wahabi mah dikit-dikit bid'ah, sebab nggak boleh tuh orang sekarang beristihad. Sebab orang yang beristihad itu ya berarti seakan-akan mereka tuh punya pendapat begini, berarti ulama-ulama mustahid itu mereka punya keyakinan Islam tuh belum sempurna. Bener kan? Pakai kaul-kaul dia lagi, masa iya Al-Quran gak sempurna, berarti mustahil dong kalau begitu. Kan begitu mereka punya pendapatnya. Sesat jadi orang yang beristihad itu. Iya, sebab orang Islam udah sempurna kata mereka begitu. Cuman mereka mengartikan secara
kecil, padahal secara umumnya yang namanya Islam itu secara sempurna secara dalil. Jadi Quran yang 30 juz itu udah sempurna buat pegangan manusia. Secara dalil umum ya, secara dalil garis besarnya. Nanti secara garis kecil-kecilnya itu ya ulama nanti yang punya kemampuan untuk mentafsirkan ayat-ayat daripada Al-Quran itu sendiri. Begitu. Jadi orang-orang mujtahid itu ulama-ulama kita ya, yang 4 ini khususnya Imam Syafi'i itu atau Imam Hambali itu bukan mereka itu punya keyakinan Islam itu belum sempurna. Bukan, padahal udah jelas al-yauma akmaltu itu. Maka orang-orang yang punya pendapat itu nggak usah pakai madhab ibadah mah, sebab Islam udah sempurna. Itu kan madhab mah kalau ulama, berarti orang-orang yang bikin madhab itu orang-orang yang punya keyakinan Islam itu belum sempurna. Padahal jelas ayatnya Islam itu udah sempurna. Namun sempurnanya mereka itu salah persepsinya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah sempurna secara dalil. Dalilnya mau udah sempurna, tinggal kita ngolah. Udah sempurna nih adonan, tinggal kita olah aja. Itu. Kalau dia mah sempurna udah segala-galanya udah sempurna, semuanya udah sempurna. Jadi kalau ada yang punya perkara baru bid'ah, begitu aja udah aja mah pendapatnya. Nah kalau di Ahlussunnah wal Jamaah sempurna secara dalil, artinya itu Al-Quran yang jumlahnya ada sekian ayat, 6.666 ayat itu udah sempurna sebagai dalil, sebagai dalil secara secara besar. Nanti diolah lagi dalil itu, nggak mungkin kan hidup manusia. Artinya begini, adanya ulama-ulama tafsir itu ulama-ulama mutaqaddimin ataupun mutaakhirin kemarin itu berarti itu mereka adalah orang-orang yang menjabarkan ayat-ayat Quran, dan itulah yang bisa kita amalkan. Sebab modal kita mah nggak bisa tuh buka ayat, kita baca ayat, kita teropong dalamnya asbabun nuzul, semua kehebatan ayat, apa unsur hukumnya situ ada. Kita tuh nggak bisa, kita nggak mampu. Sebab kadang-kadang nih ayat ngomongin di sini ada perkara haram, tapi kan nanti ada ayat mansuh, ayat naseh. Ya belum nanti dikaitkan dengan ama hadis Nabi ya kan, bertentangan, kagak kan begitu. Itulah kagak. Kita mah kan kagak mampu, orang kita mah nggak hafal hadis. Kita mah nggak hafal ayat. Ya. Iya. Siapa yang pada mampu? Itu ulama-ulama mujtahid itu yang pada mampu. Yang 4 orang ini hanya mereka yang mampu. Makanya mujtahid mah cuma 4, enggak lebih. Itulah 4 orang-orang yang mampu. Itu yang sebut orang yang ilmunya melebihi dari segala-galanya. Kalau ibarat komputer mah tuh otaknya udah dan timnya udah nggak ada yang ngalahin itu mah. Mau keluaran komputer tahun juga tahun jebot nggak ada yang ngalahin. Itu kalau dibelah otaknya itu luasnya itu lebih daripada langit bumi. Itu kehebatan Imam Mujtahid. Kita mah ayat aja kadang sekarang hafal, surat besok lupa. Ya, apalagi hadis yang sanadnya ada kayak ada an-annya kan, rohnya siapa. Apalagi yang begitu. Wah, udah kita mah bodoh aja pokoknya, kita mah udah. Gitu. Nah, tawakuf sama mereka Imam Syafi'i. Kenapa? Sebab kita yakin ulama-ulama ini orang-orang yang memang sudah dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada intinya mereka adalah duriyah Rasul. Mereka ini duriyah Rasul semua. Iya, Imam Syafi'i ini duriyah Rasul. Itu hebatnya. Maka kalau ada yang mengatakan udah ibadah mah nggak usah pakai madhab, gitu, itu mah sama aja orang makan durian nggak usah dibelah, telan datu semuanya. kulit-kulitnya. Iya, tuh misalnya begitu. Nah ini sifat tabliknya. Jadi kesimpulannya apa? Kita harus membenarkan kalau semua wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya itu telah sempurna, semuanya telah disampaikan kepada kita. Ya kita mah nggak sampai, tapi kan lewat guru-guru kita. Guru-guru kita lewat kiai-kiainya juga, kiai-kiai juga sampai ke Rasul. Jadi apa? Di sini yang wajib kita tanamkan, jangan sampai kosong keimanan kita akan tabliknya para Rasul. Ya, jadi jangan ada yang membuat hal-hal yang baru dah mengatakan Rasul itu ngumpetin satu ayat, jangan. Ya, semuanya telah disampaikan. Al-yauma akmaltu itu ayatnya.
Ya, hari ini telah kusempurnakan. Berarti semua telah sempurna. Sempurna secara dalil, secara buat dalil. Ya. Kalau jadi sempurna itu sebagai dalil hukum. Al-Quran itu sudah sempurna. Namun kan tetap permasalahan itu kan banyak. Nanti banyaknya permasalahan tetap memuaranya kembali ke Quran, jadi ke Quran juga kembalinya kepada itu juga ayatnya. Jadi enggak sembarangan ulama bikin hukum kemudian pas dikaitkan kepada Quran sampai nyimpang, enggak, pasti kepada intisarinya juga. Intinya begitu. Jadi sempurna secara dalil, ya. Jadi kalau jangan sampai ada punya pikiran ulama-ulama mustahid berarti orang-orang yang mengatakan Islam belum sempurna, berarti kudu pakai dibuat-buat lagi, pakai kaul-kaul mereka. Ya enggak, justru kaul-kaul mereka itu sempalan dari Quran. Dalil-dalil mereka, kaul-kaul mereka, dan itu kalau diacak diruntut kembali juga kepada ayatnya itu juga. Begitu intinya mah. Itu saking hebatnya para ulama mustahid. Kita makan bodoh. Ya. Iya, kita membodoh. Ya, otak kita makan lupa sama surat Anas juga kadang-kadang kita mah ayat 1 lupa, ayat 2 ingat, begitu. Kita lupa ingat kita mah. Beda sama orang-orang yang sudah terpilih seperti itu. Mereka mah udah pasti ingat terus. Dah, kita mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.